bahan diskusi mencakup isu-isu yang relevan dengan tugas dan fungsi badan pengkajian ini. Seperti kajian konstitusional, peran MPR dalam sistem kenegaraan, serta isu-isu aktual yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara. Berikut adalah beberapa topik bahan diskusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pembaruan dan perubahan Undang-Undang 1945. Apakah perlu ada amandemen terhadap Undang-Undang 45 untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi modern? Bagaimana relevansi pasal-pasal Undang-Undang 1945 dalam konteks politik dan ekonomi saat ini? Pembahasan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, pentingnya penguatan sistem konstitusional di Indonesia. Bagaimana kita memperkuat sistem konstitusional yang mampu menjawab tantangan global, misalnya dalam menghadapi perubahan iklim, teknologi, dan globalisasi. Perlunya peran dan fungsi MPR RI dalam menjaga keutuhan dan penerapan konstitusi di Indonesia. Perlunya mekanisme pengawasan terhadap implementasi undang-undang oleh lembaga negara lainnya. Ketiga, kajian kembali tentang sistem negara dan desain pemerintahan. Apakah sistem presidensial yang diterapkan Indonesia sudah optimal ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan? Tinjauan terhadap hubungan antar lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD. Bagaimana memperkuat mekanisme checks and balances di Indonesia? 4. Pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda terhadap konstitusi dan Pancasila. Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik terkini untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara 4 pilar kebangsaan. Peran MPR dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif. Semoga Badan Pengkajian MPR RI masa jabatan 2024-2029 dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik demi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelaksanaannya. Kelima, reformasi sistem perwakilan dan pemilihan umum. Bagaimana meningkatkan kualitas representasi rakyat dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR. Evaluasi terhadap sistem pemilihan umum yang ada. Apakah sistem yang diterapkan saat ini sudah mencerminkan representasi yang adil dan efektif? Pengaruh perubahan teknologi terhadap pemilihan umum dan partisipasi masyarakat. Keenam, peran MPR dalam memperkuat demokrasi dan Pancasila. Bagaimana MPR dapat berperan dalam menjaga dan mengawal implementasi Pancasila sebagai dasar negara di tengah tantangan zaman. Peran MPR dalam memperkuat konsensus nasional, khususnya dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. MPR sebagai lembaga yang mengkontrol dan mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia. 7. Keterbukaan dan transparansi lembaga negara. Bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Pembahasan mengenai pentingnya mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat di lembaga negara. Peran MPR dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedelapan, desentralisasi dan otonomi daerah. Evaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Apakah sudah berjalan efektif atau perlu perbaikan? Bagaimana MPR dapat mendukung kebijakan untuk memperbaiki pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik? Implikasi dari otonomi daerah terhadap kesatuan negara dan keadilan sosial. 9. Keadilan sosial dan ekonomi dalam konteks hukum negara. Apakah kebijakan ekonomi Indonesia sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam konstitusi? Bagaimana MPR dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, kemandirian energi, pangan, dan air, khususnya dalam masa ketidakpastian global? Peran MPR dalam mendiskusikan dan merumuskan solusi terkait ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Ke-10, isu-isu global dan dampaknya terhadap kebijakan nasional. Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan perkembangan teknologi serta inovasi dalam dunia keuangan. Peran MPR dalam membantu merumuskan kebijakan luar negeri, ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara dan implikasi terhadap konstitusi. Anggota Badan Pengkajian serta hadirin yang terhormat, demikian
gambaran beberapa isu-isu strategis yang menjadi bahan diskusi Badan Pengkajian MPR RI. Dengan semangat kolaborasi, saya yakin Badan Pengkajian MPR RI mampu membawa perubahan signifikan demi kemajuan bangsa dan negara. Harapannya adalah Badan Pengkajian bisa terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti lembaga riset independen, universitas, dan organisasi masyarakat sipil lain, termasuk media, untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas kajian yang dihasilkan, yang juga dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia yang kuat di tahun 2045 dan selanjutnya menjadi Indonesia menjadi negara maju di abad 21.